Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita tidak melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib, yang itu juga dikomparasikan, dibandingkan dengan kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Akhirnya pada hari ini perdana kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib dan juga Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada yang terakhir lalu telah kita bahas yang namanya bab ad-dibagh. Bab ad-dibagh adalah bab yang dibahas di dalamnya cara menyucikan kulit yang itu sebelumnya najis, disamak dan menjadi suci. Sebelumnya itu najis, tidak bisa dipakai untuk beraktivitas, lalu karena disamak itu menjadi suci. Kenapa sebabnya kulit tersebut najis? Karena hewan yang tadi itu mati tidak disembelih dengan zakatun syar'i, tidak disembelih secara syariat. Jadi karena tidak disembelih secara syariat, akhirnya menjadi bangkai, dan bangkai hukumnya najis. Jika disentuh tangan kita basah, tangan kita ikut najis. Maka dari itu penting bagaimana cara mensucikannya adalah dengan disamak. Nah, akhirnya dengan disamak ini bisa menjadi jaket, bisa menjadi sepatu, jadi dompet dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal yang itu sering terjadi di kalangan crazy rich. Ada yang tahu apa itu crazy rich? Orang kaya, orang sugih, orang yang punya banyak uang. Apa yang terjadi? Yaitu mereka makan dan minum menggunakan piring, menggunakan gelas yang terbuat dari emas. Sebelumnya yang kelas 3 silahkan maju, karena dari adabnya adalah yang lebih dulu belajar berada di depan. Nah, dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghuzi telah menjelaskan dalam kitabnya bab tentang bagaimana cara kita, apakah boleh menggunakan awani atau bejana atau gelas atau piring yang dari emas atau tidak. Nah, Syekh telah menjelaskannya dengan qaulihi faslun wala yajuzu isti'malu awanil dhahab wal fiddah. Ayo, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Qulu amin. Bila amin. Amin. Nah, faslun fi bayanin ma yahrumu isti'maluhu min al-awani wa ma yajuzu. Wa bada bi awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi darurati li rajulin aw imra'atin isti'malu shay'un min awani adh-dhahabi syai'in, istimalu syai'in. shay'in min
awani dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syarbin wala ghairihima. Nah, Syekh memulai bada bil awal. Nah, faslun, ada satu pasal fi bayani ma yahrum isti'maluhu minal awani wa ma yajuz, yaitu dalam penjelasan apa-apa yang diharamkan untuk dipakai dari bejana. Jadi bejana apa yang diharamkan dipakai, dan juga gelas dan juga piring yang haram dipakai dan yang diperbolehkan. Nah, di sini wa bada bil awal. Nah, dan Syekh menjelaskan dari yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama adalah piring atau gelas atau bejana yang terbuat yang itu haram dipakai. Apa? Wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min amin awani dhahabi wal fiddati. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh kecuali dan tidak boleh dalam kondisi yang tidak darurat bagi laki-laki maupun perempuan isti'malu syai'in, memakai bejana. Apa bejana itu? Ya, bejana itu adalah wadah atau tempat, baik itu piring, baik itu gelas, baik itu mangkok, baik itu perkakas perabot yang lain yang digunakan untuk masak, yang berasal dari apa? Yang berasal dari emas dan perak. Jadi tidak boleh dipakai, ya, tidak boleh dipakai. La fi aklin, baik itu dipakai untuk makan, wala fi syurbin, baik itu untuk minum, wala fi ghairihima. Nah, dan juga selain keduanya, untuk masak, untuk menghidangkan makanan, untuk mengantar makanan, nah, tidak boleh dipakai. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir yahrumu ittikhadhu. Baik. Dan seperti diharamkan memakainya, diharamkan juga apa? Membuatnya. Membuat wadah tempat makanan dan minuman dari emas itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Meskipun apa? Meskipun tidak dipakai, membuat hanya membuat tapi nggak dipakai, itu tetap tidak boleh. Apalagi dia sendiri yang buat, dia sendiri yang pakai, tambah tidak boleh. Dalam pendapat yang paling ashah, pendapat yang paling benar. Nah, lalu apa lagi? Wa yahrumu aidon, aywa, ikra. Wa yahrumu aidan al-ina'u al-waqdiyyu bil-dhabbi aw fiddatin in hasala min al-ila'i syai'un bi'adihi 'ala al-ali. Dan juga diharamkan apa? Diharamkan juga memakai al-qadah atau memakai bejana, piring ataupun gelas ataupun perabotan lain yang itu dicat, ya, yang itu dicat dengan apa? Dengan emas dan perak yang asli. Nah, yang dicat, nah itu juga nggak boleh. Yang dicat dengan emas dan perak yang asli itu tidak boleh. Nah, kapan tidak bolehnya? In hasala minatila syai'un bi ardihi 'alan nar. Kapan tidak boleh? Ketika jika misalkan alat tersebut, qadah atau wadah tersebut dibakar di dalam api, lalu catnya ini atau emasnya dan fiddah, emas dan peraknya ini meleleh atau netes. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Semua ini kenapa sih? Kok makan dan minum aja kok repot, pakai emas kok nggak boleh? Mau gaya-gayaan kok tidak boleh? Kenapa? Karena ada suatu hadis
yaitu yang dikatakan, yang dinukil oleh Syekh Taqiyuddin Hasni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, bunyinya bagaimana? Lima fil hadis sahih min riwayati Hudzaifah, hadis dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, beliau seraya berkata, yaitu sahabat Hudzaifah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la talbisul harira, jangan kalian semua memakai harir. Apa itu harir? Memakai sutra, kain sutra, tidak boleh. Wala dibaj, wala tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah. Di sini syahidnya, di sini yaitu apa? La tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah, dan janganlah kalian minum fi aniyati dzahab, dalam gelas atau wadah atau cangkir atau yang berasal dari zahab, berasal dari emas, dan fiddah, dan itu perak. Kenapa kok nggak boleh? Rasulullah mengatakan, bersabda, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena sesungguhnya itu bukan untuk mereka, bukan orang-orang mukmin, orang-orang kafir. Itu untuk orang-orang kafir, bukan orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk mereka, orang-orang yang kafir, yang bukan mukmin, di dunia. Walakum fil akhirah. Kapan orang-orang mukmin boleh makainya? Makai gelas dari emas, makai gelas dari perak. Kapan bolehnya orang-orang mukmin makai? Ketika kita semua berada di surga nanti. Tempatnya kita bermewah-mewah, tempatnya kita menikmati segalanya, tempatnya kita bisa gaya-gayaan. Di mana? Di surga nanti. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis lain lagi riwayat Muslim, yaitu alladzi yashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah, yang orang-orang yang minum di apa? Yang minum dari gelas dan piring itu dari zahab, emas, dan fiddah, yaitu perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, akan mendidih di perutnya itu apa? Naru jahannam, neraka, api neraka jahanam. Jadi bahaya kalau kita minum pakai gelas dari emas ataupun perak. Nanti di perut kita di akhirat kelak akan yujarjir, akan mendidih di perut kita itu api jahanam. Makanya jangan pakai emas ataupun perak untuk minum. Baik, itu adalah hadis-hadisnya. Mengapa kok tidak boleh? Jadi tidak boleh minum dan tidak boleh buat, ya. Tidak boleh minum gelas dan piring dan segala perkakas dari emas dan perak, dan juga buatnya meskipun nggak pakai. Jadi makainya makan maupun minum maupun apapun, makai nggak boleh, dan juga membuatnya. Baik, itu adalah penjelasan yang pertama, yaitu apa? Wadah-wadah yang tidak boleh dipakai. Wadah-wadah yang tidak boleh apa? Dipakai. Yaitu apa? Yang berasal dari emas dan perak. Terus yang kedua, berarti wadah-wadah yang boleh dipakai apa? Kerap. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani an-nafisati ka ina'i yaqutin wa yahrumul ina'u mudabbatin bidabbatin fiddatin kabiratin urfan lizinatin
فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة أو صغيرة عرفا لزينة كرهت أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي. Baik, diperbolehkan memakai wadah apa untuk makan dan minum? Yajuzu istimalu ina'i ghairihima, yaitu diperbolehkan memakai wadah untuk makan minum dari ghairihima, selain keduanya, yaitu selain dari emas dan perak. Selain itu boleh apapun, ya, apapun. Meskipun itu dari berlian, meskipun itu dari batu rubi, meskipun itu dari apa? Ya, segala batu-batu yang itu mahal-mahal, itu boleh. Kok bisa? Apalagi cuman dari kaca, apalagi cuman dari plastik, apalagi cuman dari besi. Nah, itu boleh. Berlian aja boleh, apalagi itu. Nah, kenapa kok boleh? Nah, ini penting. Kenapa kok tadi emas? Sekarang Ustaz tanya, emas sama berlian mahalan mana? Berlian. Tapi kok ini emas nggak boleh, berlian kok malah boleh? Kalau tujuannya itu untuk supaya tidak bermegah-megahan di dunia, berlian itu justru lebih megah. Tetapi apakah semua orang tahu kalau gelas itu dari berlian atau enggak? Tahu enggak? Enggak tahu. Enggak semua orang tahu. Tapi kalau dari emas, semua orang tahu enggak itu dari emas atau bukan? Tahu. Tahu. Orang awam semua tahu, oh itu emas. Emas itu mahal. Tapi kalau segala batu, belum tentu tahu. Belum tentu orang tahu harga batu berlian. Belum tentu tahu orang itu pun berlian atau enggak. Belum tentu tahu orang itu pakai batu rubi. Belum tentu tahu itu emang batu rubi. Apa itu batu rubi? Apa itu batu yakut? Apa batu ini? Belum tahu. Kalau kecuali orang-orang yang sedikit, yang ahli ikhtisos, atau orang yang ahli aja yang tahu. Maka dari itu diperbolehkan. Karena tidak semua orang tahu, tidak semua orang menyangka, ini orang crazy rich, ini orang suka bermegah-megahan, ini orang suka pamer. Nah, semua orang yang melihat batu-batu ini belum tentu berpikiran ini karena tidak tahu. Tetapi kalau emas, pasti semua orang tahu. Ini emas, sukanya minumnya pakai emas. WC-nya pun pakai emas. Keren. Nah, itu semua orang tahu. Maka dari itu jika seperti itu, orang pasti ini sukanya berfoya-foya, sukanya bermegah-megahan, sukanya pamer. Nah, karena perbedaan antara pengetahuan antara emas dan perak serta batu-batu ini tadilah yang membedakan emas itu tidak boleh dan batu-batu mulia ini boleh. Dan juga yang emas itu kenapa diharamkan oleh dalil? Ya, diharamkan oleh dalil dari Nabi Muhammad SAW. Bilangnya tadi yang diharamkan apa? Emas dan perak atau batu? Emas dan perak aja. Batu-batu yang mulia-mulia ini tadi tidak disebutkan. Maka dari itu tidak haram. Baik. Apalagi dari kaca, dari besi, dari plastik, seperti itu. Boleh-boleh aja. Ayo. Terus permasalahan yang selanjutnya apa? Sekarang kalau punya gelas dari plastik, punya gelas dari besi, punya gelas dari kaca. Lalu gelasnya itu bocor, terus ditambal pakai emas atau ditambal pakai perak, boleh nggak dipakai? Nah ini, wa yarumul ina al mudabbab bidhabbah fiddah kabiratan urfan di zina. Ayo. Baik. Kalau misalkan tambalannya itu gede,
banyak, besar, dan itu tujuannya untuk apa? Untuk hiasan. Untuk hiasan itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau tambalannya besar dan diniatkannya untuk hiasan, itu tidak boleh. Itu pertama haram, nggak boleh. Lalu jika tambalannya itu besar karena memang bolongnya besar, gimana? Apakah boleh? Itu jaza ma'al karohah. Boleh tapi makruh, ya. Boleh tapi makruh. Nah, kalau yang awal tadi tambalannya besar tapi lubangnya kecil, tujuannya apa? Biar keren, bagus. Itu nggak boleh, haram. Tapi memang kalau lubangnya besar, tambalannya besar karena memang untuk hajat, keperluannya segitu, ya boleh, tetapi makruh. Nah ini. Lalu ausaghiratin urfan lizina, atau memang lubangnya kecil, tambalannya kecil, tapi dibuat sedemikian rupa untuk hiasan, biar bagus. Boleh atau tidak? Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Nah, kalau misalkan bolongnya ini kecil, lalu untuk memang hajah, terus tambalannya ini kecil sedikit, bolongnya kecil sedikit, dan memang keperluannya hanya untuk nambal aja, nggak usah buat hiasan-hiasan, boleh tanpa makruh. Boleh dan tidak makruh. Nah, itu apa? Itu semua. Aywa, itu semua jika dobahnya, itu semua jika tambalannya itu dari perak, nambalnya pakai perak. Tapi kalau nambalnya pakai emas, boleh nggak? Kalau nambalnya pakai emas tidak boleh, meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil, meskipun itu untuk hajat. Nah, jadi kalau perak ada 4 hukum, tergantung. Banyak untuk hiasan, haram. Terus banyak untuk hajah, keperluan, boleh tapi makruh. Sedikit sedikit tapi dibuat bikin hiasan, nah ini makruh. Lalu sedikit untuk hajah, keperluan, memang sedikit, ini boleh, jaz, mubah. Ini kalau dari tambalannya dari perak. Kalau dari emas, meskipun sedikit tidak boleh, karena emas 1 gram saja sekarang harganya berapa? Harganya sekarang 2 jutaan 1 gram. 1 gram kecil 2 jutaan. Nah, itu tidak boleh. Maka dari itu, itulah hukumnya untuk menambal emas. Baik. Lalu pembahasan selanjutnya nanti, bagaimana hukum kalian ini? Kalian pada pernah sikat gigi belum? Pernah sikat gigi? Baik. Sikat giginya pakai apa? Pakai sikat gigi yang dari plastik lah, pakai apa? Tapi sikat gigi itu macam-macam loh. Ada yang pakai kelepah kurma, ada yang pakai kayu arok. Ada yang pernah pakai siwak di sini? Oh, angkat tangan ya. Pakai siwak. Oh, bagaimana cara megang siwak itu? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana cara sunnah memegang siwak? Ada yang tahu? Mau tahu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan Kamis depan. Baik, sebelum semuanya bubar, kita foto dulu. Hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.